Ya, saya akan mempraktekkan sebuah video, itu video khotbah. Ini adalah tugas saya dari Tafsiran Perjanjian Baru 2. Ya, saya mengambil tema peka terhadap panggilan Tuhan. Peka terhadap panggilan Tuhan. Saya akan masuk dalam pendahuluan. Seringkali kita sebagai orang tua itu tidak terlalu menanggapi anak-anak, sebab di dalam pikiran kita bahwa anak-anak itu masih kecil dan tidak mengerti apa-apa. Ya, tetapi kita akan belajar dalam toko ini sangat menginspirasikan saya. Ya, bagaimana ketika masa mudanya dia dipanggil Tuhan, ia dengar akan firman Tuhan. Ya, dia peka terhadap suara Tuhan. Ya. Kita akan belajar kepada seorang pemuda yang suka dengar-dengaran akan suara Tuhan. Ya. Dan untuk itu langsung aja kita buka Alkitab kita yang terambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Tapi nantinya saya akan fokus pada ayat yang ke-10. Ya. Iya, kita di 1 Samuel ini kita diperkenalkan kepada kita yaitu Imam Eli, ya. Yang dimana Imam Eli kita sendiri bahwa Imam Eli itu adalah pemimpin kerohanian, ya. Dia memimpin kerohanian di bait suci Allah, yaitu di Silo, ya. Yang kemudian hari berganti hari digantikan oleh Samuel, ya, sebagai pemimpin kerohanian. Tempat peristiwa ialah tempat suci utama bagian orang Israel pada masa itu, pada masa hakim-hakim, yaitu di Silo. Itu kita bisa melihatnya di Hakim-Hakim pasal yang 18 ayat 31. Ya, dan tempat Silo pada saat itu pun tempat itu dihancurkan oleh bangsa Filistin sekitar tahun 1050 Masehi. Samuel, arti dari kata Samuel itu adalah Allah mendengar. Kita tahu sendiri bahwa Elkana dan Hana itu adalah orang tua dari Samuel. Ya, ketika Hana tertutup kandungannya, dia meminta kepada Allah untuk kandungannya itu dibukakan. Ya, dan itu pun Tuhan mendengar. Ya, sehingga Hana pada saat itu mempertanyakan, apakah yang akan aku berikan nama kepada anak ini ketika ia lahir. Ya. Sehingga pada saat itu Tuhan memberikan nama kepada dia yaitu Samuel. Ya. Samuel artinya Allah mendengar. Kita tahu bahwa Hana berdoa, Elkana berdoa untuk mendapatkan anak. Sehingga Samuel pun Hana dan Elkana pun mempunyai seorang anak, yaitu yang bernama Samuel. Dan janji Hana dan Elkana bahwa dia akan menjadi pelayan Tuhan. Ya, dan kita akan melihat Samuel yang masa mudanya menjadi pelayan Tuhan yang dibimbing oleh Imam Eli pada saat itu. Ya, dan pada saat itu dan pada pengawasan Imam Eli, pada saat Samuel di bawah bimbingan Imam Eli, firman Tuhan jarang sekali penglihatan. Itu kita bisa lihat dari Samuel pasal 3 ayat yang pertama. Di situ kita bisa melihat di mana bahwa penglihatan firman Tuhan itu sangat gimana ya, enggak ada penglihatan firman Tuhan. Ya. Kenapa bisa terjadi sedemikian? Itu karena kelakuan keluarga Imam Eli. Yang dimana Imam Eli sudah tahu bahwa keluarganya itu sudah salah, sudah menghujat Allah, tapi dia membiarkan. Ya. Dan Tuhan sudah pernah mengatakan kepada dia bahwa keluarganya akan dihukum oleh karena dosa-dosa mereka. Oleh karena dosa-dosa yang diketahui oleh Imam Eli. Itu kita bisa melihat dari ayatnya yang ke-13. Ya. Dan kita akan belajar beberapa bagian di dalam sikap Samuel. Ya. Sikap Samuel terhadap panggilan Tuhan. Yang pertama itu mendengar. Dan kata mendengar dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah sema, yang mengandung arti atau makna taat, menaati, merespon, memperhatikan, dan menyimak. Ya. Nah, menurut KBBI, kata mendengar artinya dapat menangkap suara atau bunyi.
dengan telinga dan tidak tuli. Jadi menurut saya, kata mendengar artinya memberikan perhatian dan fokus pada suara sehingga dapat menangkap pesan yang disampaikan dan mendapat pesan yang benar dan baik oleh karena sungguh-sungguh mendengarkan. Ya. Samuel, ya, ketika ia dipanggil Tuhan, ia mendengarkan, ia memberikan perhatiannya, ia mendengarkan siapa yang memanggilnya. Ya. Ia dipanggil oleh Tuhan sehingga ia di ayat yang ke-10, Tuhan berbicaralah sebab aku ini mendengar. Ya. Di situ kita bisa melihat bahwa Samuel peka terhadap panggilan Tuhan. Dia tahu bahwa yang memanggil dia itu adalah Tuhan. Ya. Dia peka. Lalu bagaimana dengan kita pada saat ini, saudara-saudara? Adakah kita peka terhadap pendengaran firman Tuhan? Ya. Ketika kita peka terhadap firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, maka iman kita akan semakin bertumbuh. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 yang berkata, ya, iman timbul dari pendengaran. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita semakin kuat. Ya. Seperti si Samuel ketika ia peka terhadap firman Tuhan sehingga ia pun, ya, merespon panggilan itu. Ya. Tadi yang pertama itu adalah mendengar, sekarang itu merespon. Arti kata dari merespon adalah tindakan dari seseorang. Ya, respon di sini haruslah respon yang benar. Ya. Ketika Samuel mendengar, dia merespon. Dia merespon suara Tuhan dengan benar. Ya, seperti yang Samuel lakukan ketika ia merespon panggilan dari Tuhan. Dan respon itu adalah respon yang memadai. Yang memadai artinya yang sungguh-sungguh menunjukkan keseriusan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan adalah benih kehidupan orang percaya. Dan kita akan melihat tindakan Samuel terhadap panggilan Tuhan. Yang pertama itu memperhatikan. Tindakan ketika ia mendengar dan merespon. Ia memberikan perhatiannya kepada Tuhan. Dan mau mendengarkan apa yang diucapkan Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan kepadanya. Sehingga ia boleh menyampaikan kepada orang lain. Ya. Kata memperhatikan adalah mengucapkan. Atau perhatian memperhatikan. Ya. Perhatian, perintah. Artinya, arti lain itu memasang telinga atau mendengarkan. Ya. Kata memperhatikan artinya memasang telinga atau mendengarkan. Ya. Lalu bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita tidak memberikan perhatian kita? Ya. Makanya saya tadi mengawali dari pendahuluan saya, di mana kita akan belajar kepada anak, kepada pemuda yang peka terhadap suara panggilan Tuhan. Bagaimana dia bisa peka? Karena dia memberikan perhatian kepada Tuhan. Ya. Sehingga ia memasang telinga dan mendengar dengan baik-baik, dengan sungguh serius. Ya. Dia serius mau mendengarkan panggilan Tuhan itu. Ya. Demikian juga kita pada saat ini. Saudara-saudara, ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mau memasang telinga kita, ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, hendaklah kita mendengarkan itu sungguh-sungguh. Hendaklah kita serius mendengarkan firman Tuhan itu yang disampaikan, supaya ya iman kita itu makin tumbuh, iman kita itu makin kuat di dalam Tuhan. Ya. Karena kalau iman kita tidak kuat, maka kita akan dikuasai oleh kekhawatiran kita. Ya. Ya. Di sini kita akan belajar bagaimana kita belajar kepada Samuel, di mana ia peka terhadap suara Tuhan. Demikian juga dengan kita. Haruslah kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, harus peka terhadap panggilan Tuhan. Ya. Harus memberikan perhatian kita kepada Tuhan.
Ya, ya itu tindakan dari Samuel ketika ia dipanggil Tuhan, itu memberikan perhatian. Yang kedua itu adalah taat atau ketaatan. Taat atau ketaatan itu adalah tunduk. Ya, ketika Samuel mendengarkan firman Tuhan, atau ketika Samuel dipanggil Tuhan, dia tunduk. Ya, dia tunduk, dia mendengarkan dan menjalankan apa yang diperintahkan. Ya, coba kita melihat dari ayatnya yang ke-10. Ketika Tuhan datang menghampiri dia dan memanggil dia seperti yang sudah-sudahnya, apa yang disampaikan, apa tindakan dari yang disampaikan oleh Samuel? Ya Tuhan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ya, ia berkata bahwa ia mendengar. Ya, ia mematuhi perintah Tuhan dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Ya, dia tidak hidup dalam kenyamanannya. Dia lagi tidur tapi dia dipanggil Tuhan. Dia tidak hidup di tempat yang nyaman. Dia keluar dari kenyamanannya. Ya, ketika dia dipanggil Tuhan, dia peka dan dia mendengar terhadap panggilan Tuhan itu. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang percaya, ya, kita harus tunduk apa yang disampaikan firman Tuhan kepada kita, bukan apa mau kita. Ya, firman Tuhan mau menegaskan kepada kita bahwa kita itu harus hidup dalam. Ya, sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh mendengarkan apa yang disampaikan atau apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan dan tunduk terhadap firman Tuhan dan keluar dari zona nyaman kita. Ya, sebagai orang percaya. Seperti Samuel, dia mau dengar akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan saya memberikan kesimpulan di sini. Jadi saudara, pekalah terhadap panggilan Tuhan dan pekalah terhadap firman Tuhan sebagai orang percaya atau hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan. Hendaklah dengar-dengaran akan firman Tuhan seperti Samuel yang mendengar akan panggilan Tuhan. Ya. Sungguh sangat saya terinspirasi ketika saya membaca dan melihat umur yang Samuel masih 4 tahun dipakai Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, dipakai Tuhan untuk mengingatkan Imam Eli pada saat itu. Ya, itu sangat sungguh luar biasa. Demikian juga kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersaksi kepada orang yang masih belum percaya. Kita bersaksi kepada mereka bahwa hanya Tuhan Yesus, bahwa hanya Yesuslah juru selamat. Ya. Itulah kesungguhan kita ketika kita mendengarkan Tuhan. Kita akan menyampaikan kepada orang lain. Ya, demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi inspirasi kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kita lebih memberikan perhatian kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan meresponi firman Tuhan itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.